Kembali lagi dengan kami di podcast Sigma Telsa TV. Podcast yang ngebahas hal yang mungkin relate banget sama kehidupan kita sehari-hari ini, Bi. Bener banget nih, Zul. Jadi tema kita kali ini itu adalah kreativitas tanpa batas. Oke. Udah nggak asing nih bagi anak-anak di kafe tentang kreativitas nih, Bil. Iya, bener banget. Jadi di sini tuh kita tuh mau ngebahas sketsa ke karya digital, Bil. Iya nih. Karena zaman sekarang memang digital semua. Benar banget. Karena tuh biasanya tuh kalau membuat karya itu biasanya tuh ada sketsanya dulu. Iya. Nggak mungkin kalau nggak ada sketsa dulu baru ada karyanya, Bil. Benar Karena banget tuh sih, semua inspirasi itu dari pertama kita awal itu kan membuat sketsa gitu, Bil. Dasarnya rangkanya itu ya di sketsa semua nih, Zul. Jadi tuh sketsa itu udah kayak blueprint gitu loh, Bil. Benar Udah banget. kayak catatan gitu, Bil. Dasar dari segala Bener. Bener banget. Biasanya sketsa tuh dimulai dari mana nih, Zul? Anak-anak, misalnya anak-anak di kafe tuh sketsanya di mana aja nih? Biasanya tuh kalau anak-anak tuh bikin sketsa itu di kertas atau bahkan tuh di belakang buku nih, Bil. Iya, Biasanya itu ada mulai dari garis tipis-tipis Iya. atau coretan-coretan gitu, Bil. Iya, sering banget. Apalagi kalau anak-anak sekolah kan mereka belum tahu apa namanya buku gambar kanvas. Mereka jadi gambarnya di belakang buku tulis Iya, biasanya. benar. Setelah itu baru mereka pindah nih, Zul. Iya. Oke. Intinya itu jangan anggap sketsa itu cuma hal yang sepele, Bil. Iya, Karena itu benar adalah banget. kayak cara-caranya itu Pondasi pertama kita sebelum membuat karya digital. Lu sendiri itu nggak sih sering bikin gambar sketsa nggak sih, Zul? Kayak di buku atau gimana gitu? Ya, sering sih, Bil. Biasanya tuh di pojok belakang buku itu ada, kalau enggak di pinggir-pinggiran buku itu banyak. Kalau lagi gabut atau udah ngerjain tugas gitu, biasanya aku gambar. Jadi misalnya ini kan kita kan zamannya sekarang digital nih, Zul. Jadi kalau misalnya lu tuh lebih suka gambar digital atau gambar di buku nih, Zul? Sketsa dasar nih, Zul. Kalau sketsa dasar nih, aku lebih suka gambar di buku sih, Bil. Soalnya tuh gimana ya? Lebih enak aja kalau menurut Iya, aku. kayak- Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ya emang kalau di buku tuh kita kan kalau salah gampang ya sulit benerinnya nih, Zul. Kalau digital kan emang lebih gampang ya. Tapi kalau di buku tuh jadi kayak lebih bebas gitu loh, Zul. Kayak kita kayak lebih terbiasa di buku dulu. Bener banget sih, Bil. Pakai pensil sama penghapus gitu. Kan sketsa tuh kayak ya simpel-simpel aja lah. Kalau digital tuh kayak nanti kita bisa dari sketsa dari buku kita ke digital ini nanti. Oke, Bil. Nah, sekarang masuk ke inti nih, Bil. Ya. Gimana sih cara convert sketsa manual terus diubah menjadi karya seni digital yang keren, Bil? Benar banget itu. Jadi emang sekarang tuh banyak orang yang karena dia udah terbiasa apa tuh pakai pensil nih, Zul. Jadi mereka mau sketsa dulu di buku, setelah itu baru mereka ke digital nih, Zul. Nah, mereka biasanya pakai aplikasi yang scanner gitu, Zul. Aku lupa namanya. Jadi mereka bisa nge-scan gambarnya. Yang pastiin cahayanya tuh bagus. Jadi detail-detail sketsanya tuh kelihatan nih, Zul, nanti pas kita pindahin ke aplikasinya. Lah, itu nama softwarenya itu apa, Bil? Biasanya softwarenya kalau kita habis mindahin nih, Zul, ke komputer ya, kita pakai digital nih. Kalau di komputer sih biasanya pakai itu apa namanya, buat pakai Adobe Illustrator nih, Zul, sama kalau enggak Photoshop. Tapi lebih banyak kan pakai Adobe Illustrator. Tapi kalau misalnya pada punya modal iPad nih, Zul, mereka biasa pakai Procreate. Iya. Tapi itu bayar tapi. Iya. Nah, jadi kalau misalnya para pemula nih, Zul, hanya awalnya tuh Ibis Paint nih, Zul. Oh, pakai Ibis Paint. Iya. Itu di Play Store kayaknya juga ada tapi. Iya. Tapi bukan pemula doang yang pakai Ibis Paint, juga banyak yang pro yang pakai udah profesional pakai Ibis Paint juga. Masih pakai itu ya? Iya. Karena mereka udah kayak enak banget lah di softwarenya itu. Jadi tergantung orang-orangnya mau pakai yang mana itu Iya, bebas ya, bener Bil, ya. banget. Tergantung profesionalitasnya juga. Zul. Iya. Jadi pokoknya kita tuh jangan nunggu punya duit dulu nih, Zul, buat beli software mahal kayak Adobe Family gitu sama kayak Procreate itu kan lumayan ya. Lumayan mahal. Walaupun kalau Procreate tuh bisa seumur hidup, itu kayak investasi yang bagus. Misalnya kita dari Ibis Paint terus kita punya iPad, itu Procreate bagus nih, Zul, buat meningkatkan kualitas gambar kita nanti. Benar banget sih, Bil. Jadi pokoknya kita mulai aja dulu nih, Zul. Kita mulai aja dulu dari awal pakai Ibis Paint. Banyak teman-temanku
yang jago dari Ibispen terus baru ke Procreate, mereka nggak kelihatan terlalu beda softwarenya. Yang penting gambarnya tuh kita latih seiring terus menerus nih Zul, dari sketsa, dari gambar biasa kita digitalin, dan coloringnya tuh biasanya lebih gampang nih Zul di software. Iya. Benar banget nih Zul. Apalagi kalau zaman sekarang tuh kita sering banget yang lihat tuh komisi-komisi gambar nih Zul. Emang banyak sih yang gambar manual ya di buku terus dijual lagi. Itu kan emang seninya beda-beda lah ya. Ada yang memang lebih suka digital, tapi digital juga bisa kita print gitu kan, jadi bagus kan, bisa taruh di tembok gitu. Misalnya buat hiasan dinding juga ya, bila kamar. Misalnya gambar anjing kita atau gambar kucing kita itu kan bisa minta komisi, misalnya kayak teman kita Danti itu kan dia bisa gambar juga. Dia tiap hari ke sekolah bawa pensil gambar itu ya. Benar banget. Pengalamanmu pakai kayak dari sketsa terus baru kamu pindahin ke digital itu apa nih Zul? Kayak pas di sekolah atau gimana gitu? Itu aku tuh buat karakter sketsa itu di kertas Bil. Jadi aku bikin sketsa karakter di kertas terus aku coba scan. Nah, terus tuh aku tuh sebenarnya tuh awalnya cuma iseng Bil. Iya. Tapi waktu aku scan terus tracing di Illustrator ternyata malah bagus Bil. Malah bagus, terus aku jadiin foto profil di game kan, terus banyak teman-teman yang tanya gimana cara buatnya gitu. Malah jadi inspirasi buat teman-teman ya di sekitar kita. Kalau kamu ada pengalaman apa nih Bil? Kalau tentang buat sketsa terus menjadi karya digital? Kalau di sekolah ya dulu waktu itu pernah disuruh guru nih Zul buat logo. Jadi yang pertama aku bikin dulu sketsanya di buku gambar nih Zul. Nah itu aku baru scan nih Zul, terus aku foto masukin ke ini Zul. Aku masih pakai Ibispen dulu Zul. Setelah itu aku bikin logo. Kalau nggak salah aku bikin logo apa ya? Aduh aku lupa, pokoknya kayak kalau nggak salah logonya tuh tentang mancing-mancing gitu Zul. Oh aku bikin logo pempek Zul. Aku ingat itu, aku ingat. Kalau kamu kalau nggak salah bikinnya tuh mie ayam nih Zul, kalau nggak salah. Iya kayaknya aku mie ayam, kalau nggak soto sih Bil, aku lupa. Tapi kalau yang pempek aku ingat sih. Ya itu lumayan bagus juga Zul, karena kita awalnya tuh sketsa dulu di buku terus baru kita pindahin ke digital, jadi lebih gampang di digitalnya nih Zul. Karena emang digital tuh mempermudah banyak hal sih Zul. Yang penting ada AI juga sih ini. Iya sih. Kalau buat sketsa dan karya digital pakai AI itu gimana sih Bil? Emang ya zaman sekarang emang AI berkembang banget nih Zul. Benar banget sih Bil. Tinggal gambar dikit terus di AI dikembangin jauh banget nih Zul. Tapi ya emang AI itu banyak ngambil referensi dari seniman-seniman yang digital nih Zul. Mereka juga kadang-kadang berkurang pelanggannya nih Zul, karena mereka udah manfaatin AI. Banyak konsumen-konsumen yang pintar ya Zul. Tapi misalnya konsumen yang emang udah tahu kualitasnya yang profesional ini, ya mereka nggak akan pindah ke AI nih Zul. Karena kita sebagai mungkin yang teman-teman yang profesional gambar digital nih pasti pada tahu lah mereka kualitasnya itu gimana ya kan. Jadi kesimpulan dari podcast kita kali ini tuh apa nih Bil? Jadi kesimpulannya itu tuh emang sketsa karya digital bisa nih dimulai dari sketsa di buku tulis dan kita pindahin ke karya digital. Tapi juga bisa kita memanfaatin full digital kalau memang udah terbiasa pakai digital nih Zul. Biasanya orang-orang juga lebih pintar, mereka pakai lebih ada modelnya sih, mungkin mereka punya model ya. Mereka beli pensil 2B. Iya, bukan. Pensil yang bisa gambar tapi masuknya ke digital. Iya. Yang kayak di pen draw gitu loh. iPad tapi dicolokin itu kan. Jadi mereka nyambunginnya ke komputer. Jadi mereka kayak gambar manual tapi masuknya tuh ke digital Zul. Itu juga gitu ya. Iya, itu pintar banget sih Zul. Jadi tapi emang itu butuh modal ya, lumayan ya, 1 jutaan Zul. Benar banget sih. Jadi ya emang perkembangan zaman tuh emang perlu banget buat seniman-seniman di luar sana nih Zul. Jadi kita sebagai orang di DKV kita nggak boleh ketinggalan zaman buat memakai aplikasi-aplikasi digital gitu Zul. Gitu ya. Oke Bil, makasih banget nih tentang informasi yang kamu sampaikan di sini, udah pasti sangat bermanfaat banget bagi teman-teman kita semua yang anak DKV. Terima kasih. Iya benar. Oke guys, jadi itu aja
obrolan kita kali ini tentang pentingnya sketsa dan gimana cara ngubahnya di karya digital. Benar banget nih Zul. Memang sketsa itu dasar fondasi dari segala karya. Benar. Jadi emang jangan mikir sketsa itu buang-buang waktu. Jangan langsung mikir tiba-tiba udah jadi instan. Nggak usah Zul. Yang penting sketsanya bagus, nanti karyanya akan bagus. Iya benar banget sih Will. Oke. Oke guys, sekian podcast kita berdua di channel Sigma Telsa TV. Oke. Lupa like, komen, dan subscribe. Telsa TV. Dadah. Bye.